tanah, dan hutan. Harmoni dua ekosistem ini telah terjalin seiring dengan terbentuknya alam raya, jauh sebelum manusia ada. Tanah dan hutan memiliki makna baru ketika manusia hadir dengan kepentingannya. Status kepemilikan terhadap tanah atau hutan menjadi penting untuk dicari asal-usulnya. Sebuah ekosistem hutan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan area tanah. Sebaliknya, sebidang tanah bisa tetap ada walau tanpa hutan di atasnya. Berbicara mengenai hutan di Jawa, tidak bisa dilepaskan dari faktor historis. Karena hutan di Jawa sudah ada bersamaan dengan adanya umat manusia, bahkan mungkin lebih dulu lagi. Nah, munculnya dinamika hutan yaitu ketika manusia punya beraktivitas. Ya. Jadi ada kegiatan menebang hutan, mengambil produk hutan, dan kemudian menjadikan hutan sebagai tempat pemukiman. Tetapi seiring dengan perkembangan umat manusia, maka hutan kemudian berkembang menjadi suatu alat modal atau pendukung status. Dari situlah muncul aspek politik di dalam penguasaan hutan. Sejarah kehutanan di Indonesia tidak terlepas dari apa yang terjadi pada masa kolonial. Pada tahun 1602, VOC datang ke Nusantara sebagai kongsi dagang untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Namun selain itu, VOC juga melakukan perdagangan kayu jati dari Pulau Jawa, karena kualitas kayu jati dari Pulau Jawa sangat bagus untuk mendukung armada kapal VOC dalam menjelajah Nusantara. Apa yang terjadi pada zaman VOC? Pada zaman VOC, Belanda melakukan eksploitasi hutan di Pulau Jawa setelah mendapatkan izin-izin dari para bupati dan penguasa-penguasa wilayah di Pulau Jawa. Menurut catatan dari Nancy Peluso yang berjudul The History of State Forest Management in Colonial Java yang diterbitkan tahun 1991, Belanda mendapatkan akses ataupun mendapatkan izin konsesi dari para bupati, ini dengan imbal balik tentunya, dengan berbagai barang-barang yang berharga, barang-barang mewah dari Persia, dari Eropa, dan dari Cina. Nah, VOC ini tidak melakukan penguasaan atas sumber daya hutan, dia tidak melakukan penguasaan lahan hutan, tapi dia hanya mendapatkan izin untuk mengambil kayu-kayu dari hutan di Pulau Jawa. Setelah VOC resmi dibubarkan pada akhir tahun 1799, pemerintah Kerajaan Belanda mengambil alih kekuasaan VOC di Nusantara dengan membentuk pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang dimulai pada tahun 1800. Peristiwa ini juga mempengaruhi eksploitasi hutan di Jawa. Nah, apa yang terjadi di pemerintahan Hindia Belanda ini berubah total dengan apa yang terjadi di masa VOC. Saat itu, pemerintah Hindia Belanda mengirimkan Daendels sebagai gubernur Hindia Belanda, dan Daendels ini menuntut pelarangan pengusahaan swasta untuk eksploitasi kayu-kayu jati yang melewati pesisir-pesisir utara di Pulau Jawa, karena daerah-daerah ini sudah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai akibat dari perjanjian Giyanti saat itu. Dalam buku yang berjudul The History of Java yang ditulis oleh Raffles tahun 1817, saat itu Daendels membentuk yang namanya Dienst van het Boswezen.
ataupun dinas kehutanan yang otonom dari penguasa teritorial. Tugasnya apa? Dinas kehutanan ini bertugas mengontrol dan menguasai kawasan hutan. Jadi ada penguasaan negara atas semua lahan yang ada tegaan jatinya. Yang ini sering disebut sebagai Staatsdomein Verklaring. Dinas kehutanan ini juga melakukan kontrol dan menguasai tegaannya, kayu-kayunya, dan juga mengontrol tenaga buruh eksploitasi. Pengurusan dan pengelolaan hutan pada masa Daendels saat itu memang berpusat di daerah-daerah yang kaya akan kayu jati. Namun demikian, Daendels juga mulai melakukan ekspansi ke daerah-daerah lain, termasuk di sini adalah daerah Jogja yang saat itu merupakan sebuah kesultanan yang merdeka dari Hindia Belanda. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap hutan-hutan di Yogyakarta ini persis sama dengan apa yang terjadi dulu di zaman VOC, di mana pemerintah Hindia Belanda mengajukan izin kepada keraton tentunya untuk melakukan kegiatan eksploitasi. Pada tahun 1811, Inggris menyerbu Batavia. Kemudian kekuasaan pemerintah Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintah Inggris melalui Perjanjian Tuntang. Disinilah awal mula penjajahan Inggris di Nusantara. Hal ini juga berdampak pada pengurusan hutan di Jawa dan Yogyakarta. Pada tanggal 1 Agustus 1812, ketika Letnan Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles menyodorkan perjanjian kepada Sultan Hamengkubuwono III, di dalam pasal 6 dikatakan bahwa pemerintah Inggris mengambil alih pengelolaan hutan. Jadi bukan mengambil alih lahan hutan. Ya. Dan perjanjian ini kemudian direalisasikan dengan pengangkatan petugas hutan oleh pemerintah Inggris di Yogyakarta, yaitu mengawasi penebangan hutan, mengawasi produksi kayu. Akan tetapi meskipun perjanjian itu seolah-olah melepas aset Kesultanan Yogyakarta kepada pemerintah Inggris, tetapi pada dasarnya Inggris sendiri tidak secara mutlak menguasai atau mengambil semua produk hutan itu. Buktinya, ketika sultan atau kesultanan itu membutuhkan kayu, maka tetap diperkenankan untuk mengambil kayu tersebut dari hutan yang bersangkutan. Satu. Yang kedua, ada jenis hutan tertentu yang tidak diambil oleh pemerintah Inggris dan tetap diserahkan kepada kesultanan, yaitu yang namanya hutan mahkota, ya, atau sering disebut Crown Domain. Tetapi itu sebetulnya berada di kompleks makam Karangasem, ya. Hutan itu khusus hanya untuk produksi kepentingan kesultanan, dan pemerintah Eropa baik Inggris maupun Belanda tidak ikut campur. Setelah pemerintah Inggris meninggalkan Indonesia dan diganti kembali oleh pemerintahan Hindia Belanda, maka pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan lain mengenai hutan. Karena pada kenyataannya, pemerintah Hindia Belanda tidak mempunyai sumber daya yang mampu menopang manajemen seperti yang dilakukan oleh pemerintah Inggris, sehingga manajemen hutan tidak mampu memberikan hasil yang maksimal sesuai tuntutan pemerintah Hindia Belanda. Sebagai akibatnya, pada tahun 1847, pemerintah Belanda menyuruh seorang bekas residen Yogyakarta yang namanya J. van Ness untuk datang ke Jogja dan melihat kondisi hutan. Ternyata van Ness melihat bahwa kondisi hutan ini sangat parah, ya, sehingga kemudian mengingat tenaga yang ada pada pemerintah Hindia Belanda tidak memungkinkan, maka van Ness membuat perjanjian baru dengan Sultan Hamengkubuwono V yang menyatakan bahwa silahkan hutan ini dirawat oleh kesultanan, tapi kami minta kuota kayu. Jadi kalau pemerintah butuh 1 tahun 1000 gelondong, itu harus dipenuhi. Tapi sisanya monggo terserah. Itu berlangsung sampai kira-kira 60 tahun. Ya. Nah,
dalam 60 tahun ini perdebatan terjadi di Den Haag maupun di Batavia. Ada yang menyatakan, apakah hutan itu milik pemerintah atau bukan? Yang kedua, apakah tanah hutan itu milik pemerintah atau bukan? Nah, dari dua perdebatan ini, yang soal tanah jelas tidak, ya, karena dari para pejabat Belanda mengatakan kita tidak punya hak tanah di Forsten Landen, ya. Bahkan benteng, kemudian gedung agung, gedung residen, rumah residen itu pinjam semua dari kesultanan. Dengan demikian, kita tidak punya hak tanah. Nah, kalau hak hutannya ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan kita bisa berbagi 50%. Apakah berbagi dalam hal pengelolaan ataukah berbagi dalam hal kepemilikan? Ini berbeda. Karena kalau kepemilikan berarti separuh lahan hutan dikerjakan oleh orang Belanda, separuh oleh kesultanan. Tetapi kalau itu pengelolaan dikelola oleh orang Eropa, kemudian bagi dua hasilnya. Nah, ini ada pilihan. Nah, pilihan ini berakhir pada tahun 1904 ketika Residen Couperus itu membuat kontrak baru mengenai hutan di Yogyakarta oleh Sultan Hamengkubuwono ke-7, diserahkan kembali pengelolaannya. Tapi Sultan berhak untuk mengambil sebatas kebutuhan untuk pembangunan. Pada tahun 1932 sampai 1942, terjadi reorganisasi kehutanan yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi pemerintah Hindia Belanda. Atas dasar Perjanjian Raffles tahun 1812 dan Perjanjian Van Ness tahun 1848 yang belum pernah dicabut, maka pada akhirnya pengelolaan hutan di Yogyakarta diatur melalui kontrak politik antara Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan Kesultanan Yogyakarta. Kontrak politik ini mempunyai dasar hukum yang kuat karena dibuat oleh kedua belah pihak dan harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Kerajaan Belanda saat itu. Gubernur Yogyakarta pemerintah Hindia Belanda, Helenius Henry de Kock, dalam laporan serah terimanya pada tahun 1934 menyampaikan bahwa di bawah prioritas utama pemerintahannya dalam penataan hutan di wilayah Yogyakarta adalah penghijauan kembali sejumlah lahan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, sesuai peraturan yang diterbitkan pada tahun 1932. Dalam peraturan tersebut, dinyatakan dengan tegas bahwa pemerintah Hindia Belanda hanya memiliki kewenangan atas kayu yang tumbuh dalam hutan, sementara tanahnya tetap merupakan milik Kesultanan Yogyakarta. Apa yang dilakukan oleh de Kock? De Kock menginventaris lagi ya jumlah hutan yang produktif buat pemerintah dan yang tidak produktif. Nah, hasil dari inventarisasi ternyata ditemukan sekian ribu, sekian ratus hektar yang hutan tidak produktif lagi. Itu yang sekarang kemudian oleh de Kock disebut sebagai hutan AB. Apa itu AB? Afgeschreven Bos. Hutan yang dicoret atau hutan yang dihapus bukukan. Sehingga tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda, tapi dikembalikan kepada kesultanan. Tetapi yang sisanya ini bagaimana? Ternyata sisanya ini masih meninggalkan persoalan tentang kepemilikan tanahnya. Ini agenda ini masuk ke dalam pembicaraan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dengan Gubernur Lucian Adam pada bulan Maret 1940. Nah, dari hasil perjanjian itu yang dimuat oleh Belanda dalam Lembaran Negara tahun 1941 nomor 47 di pasal 40 dikatakan bahwa hutan yang ada itu semuanya berada di atas Sultanat Domain. Ingat, kata ahli hutan yang namanya Cordes, domain dengan ground itu berbeda. Ya, kalau ground itu hanya di atas tanah, domain itu di bawah tanahnya pun menjadi milik kesultanan. Jadi ketika di dalam hutan itu di bawahnya ada minyak atau ada emas, maka kekayaan alam itu pun menjadi milik kesultanan. Itu adalah akhir dari hubungan pengelolaan hutan di era kolonial. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan Kehutanan Hindia Belanda atau Diens van het Boswezen dilimpahkan secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia.
Hal ini mengacu pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Aturan peralihan pasal 2 yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pada tahun 1946, ibu kota negara Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta akibat dari pendudukan tentara sekutu atas Jakarta. Kemudian, pada tahun 1948, terjadi agresi militer Belanda kedua, diawali dengan penyerbuan tentara Belanda ke Yogyakarta yang saat itu masih menjadi ibu kota Republik Indonesia. Kantor Pusat Jawatan Kehutanan di Yogyakarta bersama dengan bidang-bidang yang lain berhasil diduduki oleh Belanda. Sebagian pimpinan menyeberang ke pihak Belanda, namun sebagian besar yang lain tetap setia kepada Republik Indonesia dan tetap meneruskan perjuangan dengan menjadikan hutan sebagai benteng pertahanan sekaligus sebagai tempat pengungsian rakyat Indonesia akibat dari pendudukan beberapa wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Setelah terjadi peristiwa konferensi meja bundar yang diikuti oleh penyerahan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada bulan Desember 1949, dibentuklah Republik Indonesia Serikat sebagai wujud kesepakatan damai antara Republik Indonesia dan Belanda. Jawatan Kehutanan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta kemudian menjadi bagian dari Jawatan Kehutanan Republik Indonesia Serikat yang berkedudukan di Jakarta. Setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada tahun 1950, maka Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dengan babak baru. Namun, pengelolaan hutan oleh Jawatan Kehutanan Republik Indonesia tidak banyak mengalami perubahan. Jadi pada tahun 1961, kemudian pemerintah Republik Indonesia secara resmi membentuk perusahaan negara yang namanya Perhutani. Dan Perhutani ini mempunyai dua wilayah, yang pertama adalah Jawa Tengah, dan yang kedua adalah Jawa Timur. Saat itu Jawa Barat belum masuk di dalam wilayah kerja dari Perhutani. Dan Perhutani ini secara umum bisa dikatakan juga mengadopsi model-model pengurusan dan pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada zaman Jawatan Kehutanan, yang tentunya juga mengacu pada model-model pengurusan dan pengelolaan hutan di zaman pemerintah Hindia Belanda. Perlu kita catat bahwa Perhutani ini wilayahnya mana? Wilayahnya adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur awal mulanya. Jogja tidak masuk. Jogja ini mempunyai model pengurusan dan pengelolaan hutan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Perhutani. Dan ini bisa ditelusur kembali, KPH di Jogja ini berbeda dengan KPH Perhutani. KPH di Jogja, Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan KPH Perhutani, Kesatuan Pemangkuan Hutan. Jadi ini kelihatan jelas sekali berbeda. Bicara mengenai hutan itu tidak terlepas dengan bicara mengenai tanah. Ya. Jadi hutan di luar DIY dulu itu dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda di atas tanahnya tanah negara Belanda yang waktu itu dikuasai berdasarkan Satblat 1870 nomor 118 yang menyatakan bahwa semua tanah di wilayah Indonesia yang tidak bisa dibuktikan dengan sertifikat Gendom adalah tanah negara Belanda. Kemudian pada waktu Belanda tahun 1949 meninggalkan Indonesia, maka supaya tidak ada kekosongan hukum terhadap pengelolaan hutan, diatur oleh pemerintah dengan PP nomor 8 tahun 53 yang isinya menyatakan semua harta kekayaan
dari pemerintah Belanda yang ditinggalkan, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, menjadi milik negara Republik Indonesia. Nah, bagaimana hutan di DIY? Nah, hutan di DIY ini lain karena sejak dulu hutan di DIY yang dulu Kasultanan Kadipaten itu berada di atas tanah hak milik Kasultanan Kadipaten yang diperoleh hasil perang melawan VOC dan dengan perjanjian Giyanti. Nah, dalam perjanjian Giyanti itu Pangeran Mangkubumi ya disetujui bergerak sultan dan kepada beliau diserahkan separuh wilayah Kerajaan Mataram ya, secara turun-temurun. Nah, atas dasar itu maka sultan kemudian memanfaatkan tanah itu. Nah, untuk itu beliau mengeluarkan yaitu Risblad Kasultanan 1918 nomor 16 bersamaan Kadipaten juga Risblad 1918 nomor 18 isinya sama. Pasal satunya juga berisi pernyataan domain bahwa semua tanah di wilayah Kasultanan maupun Kadipaten yang belum terlanjur diserahkan hak miliknya igendom kepada bangsa asing adalah hak milik Kasultanan maupun Kadipaten sebagai lembaga. Konstruksi hak-hak atas tanah di wilayah Kasultanan sejak zaman Belanda ini tetap berlanjut hingga kemerdekaan, tidak ada perubahan. Kemudian Kasultanan Kadipaten tahun 45 itu dari pemerintahan Swapraja menjadi daerah istimewa yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 50 menjadi daerah istimewa Yogyakarta juga tidak ada perubahan. Bahkan di dalam pasal 4 ayat 4 Undang-Undang 350 pembentukan DIY itu ditegaskan bahwa urusan-urusan kewajiban-kewajiban ya, pemerintahan yang diselenggarakan oleh DIY sebelum disahkan dengan Undang-Undang 350 ini tetap dilanjutkan. Artinya pada waktu tahun 50 dibentuk itu hutan di DIY ini adalah hutan yang dikelola oleh pemerintah RI karena ditinggalkan Belanda toh, tapi di atas tanah Kasultanan. Bagaimana perkembangannya? Yaitu karena itu perlu diatur dengan undang-undang mengenai tanah ini keluar tahun 60 yaitu UPA, Undang-Undang Pokok Agraria yang berlaku secara nasional. Kalau kita bicara mengenai integrasi UUPA di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu saja pertama kita harus bicara mengenai UUPA itu sendiri atau yang nama aslinya adalah Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang mana itu sebagai hukum agraria nasional. Berdasarkan pasal 56 Yungto pasal 50 ayat 1 bahwa UUPA mengamanatkan dibuatnya undang-undang hak milik atas tanah. Dan sampai sekarang undang-undang ini belum ada. Nah, di sana dinyatakan bahwa selama undang-undang hak milik itu tidak ada, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak milik atas tanah yang diatur di dalam UUPA. Nah, oleh karena itu setelah integrasi UUPA, maka di daerah istimewa Yogyakarta tetap diberlakukan hukum adat setempat atau peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah, baik tertulis maupun tidak tertulis ya, yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Di dalam UPA itu mengakui hak atas tanah yang sudah ada sebelum tahun 60. Nah, di sini berarti mengakui hak milik Kasultanan dan hak milik warga masyarakat sebagai hak milik adat yang diatur dalam pasal 2 ketentuan konversi UPA. Artinya harus dikonversi, didaftarkan, ya, disertifikatkan menjadi hak milik menurut UPA. Namun untuk dilakukan konversi mengalami hambatan karena menurut UPA pasal 21 ayat 1 itu yang bisa mempunyai hak milik itu hanya warga negara, perorangan.
Namun dalam pasal 21 ayat 2 itu ada pengecualian, badan hukum bisa mempunyai hak milik atas tanah setelah ditetapkan oleh pemerintah sebagai badan hukum khusus yang bisa mempunyai hak milik atas tanah. Syaratnya badan hukum khusus itu menurut penjelasan UPA, tanahnya itu selama ini digunakan untuk kepentingan keagamaan, untuk kepentingan sosial, dan untuk kepentingan perekonomian. Nah, nampaknya tanah kasultanan sejak dulu hingga sekarang ini itu memenuhi persyaratan itu, bahwa tanah kasultanan itu sebagian besar untuk pihak lain. Nah, dan itu sudah faktanya demikian, maka kemudian disahkanlah ya Undang-Undang Keistimewaan yang pasal 32 itu sudah menegaskan kasultanan sebagai subjek hak milik, dan tanah kasultanan juga objek dari hak milik itu yang bisa disertifikatkan. Dan hal tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya Permen ATR BPN nomor 2 tahun 2022 ya, mengenai pendaftaran tanah kasultanan dan kadipaten. Oleh karena itu untuk pendaftaran tanah di DIY itu ada keistimewaan tersendiri karena menyesuaikan dengan kondisi kekhususan tanah kasultanan dan tanah kadipaten. Dan ini ya juga membedakan dengan daerah lain. Dengan tanah kasultanan sudah secara hukum bisa disertifikatkan, berarti hutan di DIY ini dulu dikelola oleh pemerintah Belanda, sekarang dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia, dalam ini Kementerian Kehutanan. Tapi tidak bisa dikatakan sebagai hutan negara. Sebaliknya, juga tidak bisa dikatakan sebagai hutan hak, karena yang mengelola hutan itu bukan kasultanan sebagai pemilik tanah. Jadi inilah hutan di DIY adalah hutan istimewa yang tidak sama dengan hutan di luar DIY. Luas kawasan hutan di daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan 13 surat keputusan Menteri Kehutanan yang terbit dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2019 dengan total luas 19.000 hektar 113,95 hektar. Kawasan hutan tersebut terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu hutan produksi seluas 13.519,47 hektar, hutan lindung seluas 2.297,61 hektar, hutan konservasi seluas 3.316,87 hektar. Dalam mengelola hutan produksi dan hutan lindung oleh KPH Yogyakarta dilakukan melalui skema kerjasama, skema swakelola, dan perizinan. Skema swakelola merupakan pengelolaan hutan yang dilakukan sendiri oleh DLHK DIY melalui Balai KPH Yogyakarta. Skema ini meliputi pemanfaatan hutan produksi berupa hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu berupa minyak kayu putih. Berdasarkan kajian rekonstruksi sejarah dan kekhususan pengelolaan hutan Yogyakarta, bahwa alas hak tanah hutan di daerah istimewa Yogyakarta adalah tanah kasultanan. Atas asal-usul hak kepemilikan tanah hutan tersebut, sudah seharusnya penyelenggaraan urusan kehutanan di daerah istimewa Yogyakarta berbeda dengan daerah lain. Semoga hasil kajian ini bisa digunakan sebagai bahan pembelajaran dan dasar pengambilan kebijakan penyelenggaraan urusan kehutanan di daerah istimewa Yogyakarta ke depan.